Ya, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang memasyarakatkan daur ulang sampah. Ya, Dika, di Jakarta ada 7.000 ton sampah setiap hari. Banyak kira-kira banyak sekali. Ini kalau tidak ditanggulangi dengan benar, someday mungkin Jakarta sudah penuh dengan sampah. Nah, kalau di rumah Dika sendiri sudah mulai memanfaatkan sampah, mendaur ulang sampah? Kalau mendaur ulang sih kayaknya belum ya, tapi mungkin sudah memilah mana yang organik dan anorganik. Tapi kalau untuk mendaur ulang kayaknya perlu skill tertentu atau juga sebenarnya niat yang lebih besar sih kayaknya. Memang harus belajar dari satu ini ya. Yang pemirsa berawal dari kepedulian untuk membantu anak-anak kurang mampu di Petukangan Selatan, membuat seorang ibu kemudian membentuk sebuah komunitas swadaya masyarakat bernama KSM Nyiur yang memang bertujuan untuk memberdayakan kaum marginal dengan agar mereka lebih peduli dengan lingkungan, pendidikan, ya hidup yang lebih baik lah. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa saja aktivitas di KSM Nyiur, telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia Haja Tuti Asmawi selaku penggiat sosial. Namun sebelum kita berbincang lebih lanjut dengan beliau tentang daur ulang sampah dan kamu juga harus belajar, Dika, kita saksikan dulu tayangan berikut. Usia bukanlah penghalang untuk tetap aktif dalam beraktivitas. Hal inilah yang tercermin dari sosok wanita kelahiran Malang 1960 silam ini. Berangkat dari keinginannya untuk membantu sesama, serta mengasah kreativitas masyarakat sekitar lewat kepedulian terhadap lingkungan, membuat wanita ini dikenal sebagai sosok yang aktif dalam pengelolaan sampah dengan menerapkan 3R, yakni reduce, reuse, dan recycle. Lewat kelompok swadaya masyarakat Nyiur yang sudah dirintisnya sejak tahun 2013 lalu, Tuti Asmawi yang akrab disapa Umi ini mulai memberdayakan masyarakat di sekitar kediamannya di wilayah Petukangan Jakarta Selatan untuk ikut berkontribusi dalam pengelolaan sampah. Tercatat sekitar 50 orang aktif menjadi relawan di LSM Nyiur dengan latar belakang berbeda satu sama lain. Tak hanya relawan, Umi juga berhasil memberdayakan ibu-ibu di sekitar Petukangan yang mayoritas bekerja sebagai buruh cuci. Dengan membawa sampah yang berasal dari kediaman mereka masing-masing, para ibu ini rutin mengolah sampah mereka di kediaman Umi setiap hari Sabtu. Sampah-sampah yang mereka bawa, mereka olah ke dalam berbagai bentuk produk yang ramah lingkungan, seperti pin, dompet, pajangan bunga, hingga lukisan. Tak hanya memberikan wadah bagi para ibu untuk mengolah sampah menjadi produk bermanfaat yang ramah lingkungan, Umi juga memberikan kebebasan bagi ibu-ibu ini untuk dapat meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga mereka dengan hasil penjualan produk buatannya. Wow, kayaknya inspiratif sekali kan? Inspiratif. Kalau saya sih belum bisa bikin apa-apa, baru bisa memproduksi sampah kayaknya. Harus belajar supaya lebih kreatif seperti Umi Tuti ya. Oke, kita langsung ngobrol ya. Selamat pagi Umi, selamat datang di Halo Indonesia. Selamat pagi, terima kasih Nak. Semangat, cerah, cantik selalu ya. Harus ya. Harus semangat. Bagaimana kita bisa menyemangati masyarakat kalau kita sendiri tidak semangat? Oke, ini yang harus dipelajari ya. Oke, Umi Tuti, ini kalau kita lihat kan banyak anak-anak muda di Indonesia yang belum mungkin sepaham atau seaktif Umi Tuti gitu kan. Nah, sebenarnya apa yang kemudian melatar belakangi Umi untuk melakukan ini semua dan cerita panjangnya dari dulu sampai sekarang seperti apa? Gitu. Ini kita lebih mengekspresikan diri bahwa saat kita ingin berbagi, kita tidak harus menjadi siapa dan punya apa dulu. Ternyata dalam keterbatasan kita, dalam kekurangan kita, kita pun juga masih bisa berbagi dan peduli terhadap sesama dan lingkungan. Contohnya sedikit potensi saja, asal kita mau semangat bergerak, berkegiatan, insya Allah bisa kita. Jadi apapun apapun yang akan kita lakukan dan kita kerjakan dengan masyarakat dan di lingkungan, dengan kebersamaan, kita bisa menemukan potensi-potensi baru yang ada di lingkungan kita yang bisa membuat kita lebih berdaya. Itu intinya. Makanya mudah-mudahan ke depannya anak-anak Umi, kaum muda, atau siapapun adanya yang ada di Indonesia ini yang melihat siaran kita, marilah kita semangat berbagi, karena untuk berbagi tidak harus punya apa dan menjadi siapa dulu. Apapun dan bagaimanapun caranya kita bisa dengan bersama. Tidak harus menjadi apa dan punya apa ya. Dan nah ini Umi, siapa. sebenarnya tadi kalau kita lihat bahwa ada pemanfaatan daur ulang, memberdayakan masyarakat sekitar, tapi sebenarnya di tahun 2006, Umi dan bersama relawan membangun Pondok Cerdas. Nah, saat itu untuk siapa dan kenapa dibangun saat itu? Pondok Cerdas itu salah satu solusi keprihatinan kami, Nak. Rasa sedih kami, tapi kami tidak hanyut dengan rasa sedih, kita harus mencari solusi yang terbaik. Banyak sekali saudara-saudara kita yang kurang beruntung, yang mereka tidak punya penghasilan lebih.
Karena anak-anaknya yang notabene harus masuk SD itu sekarang kan mereka harus bisa baca tulis hitung. Nah, untuk bisa baca tulis hitung kan harus masuk TK. Kok boro-boro masuk TK? Mereka tidak punya uang untuk makan pun sulit. Terus kalau harus les pun juga harus pakai uang. Uang dari mana? Dari situlah Umi berusaha. Dengan keterbatasan kemampuan Umi, kita bismillah bergerak saja. Bagaimana kalau kita dirikan pondok cerdas dengan beberapa relawan yang sehati setujuan dengan Umi. Di sini di pondok cerdas ini kita membantu saudara-saudara kita yang beruntung untuk dari usia 2 sampai 6 tahun mempersiapkan mereka masuk SD belajar baca tulis hitung. Oke, seperti pendidikan anak usia dini seperti itu ya. Betul sekali. Terus untuk belajar bersama itu ada anak usia SD, SMP dan SMA. Di sana kita belajar bersama. Kita tidak menggurui tapi kita benar-benar kita ajak anak-anak kita usia SD, SMP, SMA untuk bisa berbagi. Dalam arti yang sesungguhnya. Jadi yang SMP bisa berbagi ilmu dengan adiknya yang SD, yang SMA bisa berbagi ilmu dengan adiknya yang SMP, SMA. Nah, inilah salah satu bentuk berbagi bisa dalam bentuk apapun. Dan semua kita lakukan gratis. Jadi berbagi ilmunya tidak hanya dari relawan ke anak-anak, tapi juga dari kakak kelasnya ya, bisa ke adik-adik kelasnya. Betul, kita terapkan seperti itu sayangku. Justru kita menumbuhkan relawan-relawan baru di sana yang tanpa mereka sadari, begitu kita bilang, sayangku tadi ngajarin adiknya, iya Umi, tahu nggak nak, ini berkahnya luar biasa kok bisa. Karena dengan kasih sayangmu adikmu jadi bisa. Saat adikmu ini pintar nanti mengajari yang lain, berkahmu akan berjalan terus. Baru dia sadar, ternyata mudah ya Umi berbagi. Iya, tidak harus menjadi siapa dulu ya Umi ya. Betul sekali. Sesuai dengan moto daripada KSM Nyuri inilah berbagi dengan hati bersama kita bisa, betul ya Umi? Luar biasa, kayak kamu udah pantas jadi relawan di sana ya. Harus. Karena sesuatu kebaikan tidak boleh ditunda-tunda ya. Benar sekali. Ini kalau kita lihat tadi di Pondok Cerdas yang kemudian berubah menjadi PAUD. Nah, kira-kira yang berkontribusi di dalam PAUD ini sendiri apakah memang relawan saja atau memang ada profesional yang ikut serta di PAUD ini? Untuk PAUD dari Pondok Cerdas ke PAUD saking banyaknya yang mendaftar, akhirnya kami tidak muat di rumah Umi yang mungil, sayangku, walaupun hati kita luas. Nggak mungkin kan anak belajar dimasukin ke hati Umi. Nah, itu intinya, karena real adanya. Nah, alhamdulillah kami dengan gerakan kami ini mendapatkan simpati dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan atau PNPM Mandiri Perkotaan, yang di sana mereka membantu kami untuk mengucurkan dana BLM untuk membangun PAUD. Nah, tuh kan pucuk dicinta ulam tiba ya. Jadi bergeraklah dulu, nanti rezeki Allah akan mengiringi gerakan itu. Dari situlah kita tidak bicara dengan kata-kata, tapi kami bicara dengan gerakan. Kita tunjukkan saja kemanfaatan untuk masyarakat. Akhirnya kita bangun PAUD di RW 02, dan ini subhanallah dengan BLM yang minim. Waktu itu kita mendapatkan BLM kurang lebih sekitar 33.350.000 bisa membangun PAUD dalam satu RW itu, bisa membangun PAUD dengan menghabiskan anggaran 128 juta. Oh ya? Dan 300% itu swadaya masyarakat. Ini satu bukti bahwa di DKI Jakarta itu sesungguhnya masyarakatnya tidak semua lu gue. Mereka semuanya punya empati, punya simpati. Cuman mereka, aku peduli itu harus bagaimana, itu yang mereka belum tahu wadahnya. Begitu kita gerakkan, begini loh, kepedulian itu sebenarnya sederhana, berbondong-bondong mereka. Baik, kepedulian itu sederhana. Menularkan mindset ini ke orang banyak, apalagi mungkin di ibu kota yang kadang-kadang kata Umi, lu gue ini kan juga perlu tantangan. Kita akan bahas setelah jeda berikut ya Umi ya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.